Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan kasih tahu tugas seorang merchandiser. Tanggung jawabnya apa? Kalau teman-teman pernah lihat di supermarket atau di mall, banyak sekali pajangan-pajangan produk di rak yang tertata sangat rapi. Nah, itu di balik semua itu ada seorang merchandiser yang hebat. Merchandiser adalah seseorang yang bertanggung jawab atas produk yang ditata atau dijual di sebuah supermarket, lebih tepatnya adalah di industri retail. Kita akan bahas terlebih dahulu tugas yang pertama. Tugas yang pertama adalah mereka harus mengecek produk yang baru aja datang sebelum dipajang atau dijual di supermarket. Apa aja yang diperiksa? Yang pertama adalah kualitas produk yang meliputi dengan tanggal kadaluarsa, kemasan, kemudian bahkan sampai ke kualitas produknya itu sendiri. Jadi, merchandiser memastikan bahwa produk yang baru datang memiliki kadaluarsa yang masih panjang atau belum kadaluarsa dan memiliki kualitas yang terjamin baik dari kemasan maupun produk itu sendiri. Sehingga seorang merchandiser mampu memutuskan bahwa produk tersebut memang layak untuk dijual ke konsumen. Tugas yang kedua adalah menata tata letak dari produk tersebut. Kalau teman-teman lihat di supermarket atau mungkin di swalayan, banyak sekali produk yang dijual dan ditata secara rapi, secara indah banget. Nah, itu adalah salah satu tugas dari merchandiser. Mereka menata dengan sebaik mungkin, menyesuaikan dengan tempat. Biasanya setiap toko itu memiliki layout yang beda-beda ya, memiliki tata letak yang berbeda-beda. Nah, kemampuan merchandiser di sini adalah mereka mampu mengetahui layout sehingga mampu memajang atau menata dari produk-produk itu sangat rapi, dan mereka memiliki trik supaya produknya bisa mudah ditemukan oleh konsumen. Selain mudah ditemukan, biasanya seperti produk-produk kecil itu ditata di depan atau bahkan di depan kasir. Kalau teman-teman lihat seperti di Alfamart atau Indomart, banyak sekali produk-produk kecil coklat misalkan itu di depan kasir. Kenapa? Tujuannya adalah untuk memudahkan konsumen untuk menemukan produk tersebut. Tugas berikutnya adalah yang ketiga. Tugasnya ini adalah menganalisa tren-tren produk apa aja yang menjadi unggulan. Biasanya di toko atau di swalayan supermarket, mereka memiliki produk unggulan yang paling banyak diminati oleh konsumen, paling banyak terjual, bahkan yang paling viral. Biasanya data ini akan nanti digunakan untuk stok di kemudian hari, mana yang harus dikurangin, mana yang harus dilebihkan. Produk yang memiliki penjualannya sangat tinggi biasanya akan ditambah stoknya, sehingga ini akan meningkatkan kuantiti penjualan. Selain itu, produk-produk yang paling banyak dicari, yang paling banyak diminati, biasanya itu akan ditaruh di tempat yang paling mudah dicari. Tujuannya adalah ketika konsumen datang atau repeat order, mereka mudah banget menemukan produk tersebut. Jadi itu guna salah satu analisa tren dari penjualan. Sekarang kita akan masuk ke tugas keempat. Tugas keempat ini selain kita mengetahui tren analisa dari penjualan, mereka juga harus bisa menjadi promotor atau menjalankan strategi promosi yang sudah dilakukan oleh departemen lain. Salah satu strategi promosi yang biasanya dilakukan untuk meningkatkan penjualan, untuk menarik jumlah konsumen, bisa repeat order, itu biasanya adalah diskon atau bahkan buy one get one, beli satu dapat satu, atau bahkan buy two get one. Jadi strategi-strategi inilah yang biasanya dipakai. Kalau teman-teman lihat di supermarket itu, teman-teman akan lihat banyak sekali diskon-diskon atau bahkan beli satu gratis satu. Nah, itu adalah salah satu strategi yang harus dijalankan oleh seorang merchandiser supaya bisa meningkatkan penjualan. Yang terakhir, seorang merchandiser harus memiliki kemampuan untuk mengetahui stok yang ada di gudang, atau mereka juga harus punya data berapa jumlah penjualan per item, sehingga dengan mengetahui jumlah penjualan per item, mereka akan tahu stok di gudang itu masih banyak atau enggak, apakah perlu ditambah atau perlu dikurangin. Hasil dari analisa tren penjualan tadi itu akan berkaitan dengan tugas yang kelima, yaitu mengetahui stok dari produk tersebut. Ada produk yang fast moving atau penjualannya mudah, itu stoknya akan ditambah. Tetapi kalau yang produk yang memiliki
intensitas atau penjualannya sangat rendah, slow moving, mereka akan mengurangi. Dan seorang merchandiser harus tahu tentang jumlah stok. Biasanya data ini akan diinformasikan ke kepala toko. Nanti kepala toko akan menghitung berapa jumlah produk yang harus diorder dari produsen. Nah, kira-kira seperti itu tanggung jawab atau tugas seorang merchandiser. Kalau tadi kita bahas mengenai 5 tugas atau tanggung jawab dari seorang merchandiser, tentunya untuk menjalankan 5 tugas tersebut, seorang merchandiser harus memiliki skill. Salah satunya adalah analisa data, kemudian juga harus memiliki kreativitas tinggi, karena untuk mengatur, mendisplay sebuah produk di rak itu benar-benar membutuhkan kreativitas yang tinggi sehingga akan menarik konsumen. Karena kalau displaynya rapi, konsumen itu akan lebih yakin dan percaya bahwa produk tersebut adalah produk-produk unggulan. Selain itu, komunikasi dengan calon konsumen itu juga harus baik, karena ketika teman-teman memiliki komunikasi yang baik, konsumen juga akan cenderung lebih tertarik. Dari beberapa pengalaman saya sebagai merchandiser, ada beberapa calon konsumen yang seharusnya dia tidak membeli produk kita, tetapi karena kita memiliki komunikasi yang baik, kemudian kita melakukan persuasi, pendekatan, dan memperkenalkan produk kita, maka akhirnya calon konsumen tersebut membeli produk kita dan bahkan bisa repeat order di kemudian hari. Jadi sudah siapkah untuk menjalankan tugas sebagai merchandiser? Kalau teman-teman ingin mencoba atau ingin memiliki pengalaman sebagai merchandiser, teman bisa langsung cek di website Binjob. Di sana banyak sekali kalau teman-teman mau coba menjadi seorang merchandiser ya. Oke, see you next time dan nantikan video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Thank you.